Ekonomi Jepang yang selama ini dikenal rapi, disiplin, dan nyaris tanpa celah, belakangan justru terlihat seperti kereta Shinkansen yang mendadak mengerem di tengah lintasan. Data terbaru menunjukkan produk domestik bruto Jepang kembali berkontraksi, bahkan lebih dalam dari perkiraan. Secara tahunan, ekonomi negeri Sakura menyusut sekitar 2,3%. Angka ini bukan sekadar statistik kering, tapi sinyal bahwa mesin ekonomi Jepang sedang tersendat cukup serius. Kondisi ini langsung menjadi bahan bakar politik dan kebijakan. Perdana Menteri Sanae Takaichi tak menunggu lama. Kontraksi ekonomi ini dijadikan alasan kuat untuk mendorong paket stimulus besar-besaran, yang disebut-sebut sebagai salah satu stimulus terbesar sejak masa pandemi. Logikanya sederhana. Kalau mesin mulai batuk, jangan cuma dilap, tapi isi bensin sekalian. Stimulus tersebut dirancang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari subsidi biaya utilitas, pemotongan pajak, hingga dukungan bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Tujuannya jelas, menahan daya beli agar tidak jatuh lebih dalam, sekaligus memberi napas tambahan di tengah tekanan biaya hidup yang terus naik. Bahasa sederhananya, rakyat jangan disuruh bertahan sendirian, negara ikut turun tangan. Namun, di balik semua itu, ada ironi yang menarik. Jepang adalah negara maju dengan teknologi tinggi, industri kuat, dan sistem keuangan yang mapan. Tapi realitas global tidak mengenal status. Permintaan dunia melemah, biaya impor meningkat, dan konsumsi domestik belum sepenuhnya pulih. Bahkan negara dengan robot tercanggih pun tetap bisa terpeleset oleh angka inflasi dan perlambatan ekonomi. Situasi ini juga memperumit langkah Bank of Japan. Di satu sisi, ada tekanan untuk menormalisasi kebijakan moneter. Di sisi lain, data ekonomi justru menunjukkan kondisi yang rapuh. Ibaratnya, mau menginjak gas, takut mesin rusak, mau mengerem terlalu lama juga berisiko ditabrak dari belakang. Maka wajar jika pasar, investor, dan analis sama-sama menahan napas menunggu langkah selanjutnya. Sindiran halusnya begini, ketika ekonomi melambat, solusi paling cepat memang seringkali membuka dompet negara. Tapi pertanyaannya, apakah stimulus ini akan benar-benar memulihkan tenaga atau hanya menunda rasa lelah? Apakah ini vitamin penyegar atau sekadar obat penahan sakit sementara? Meski begitu, kontraksi bukan selalu akhir cerita. Bagi sebagian ekonom, kondisi ini justru momentum untuk bertindak lebih tegas dan terukur. Jika stimulus tepat sasaran dan kepercayaan publik terjaga, ekonomi Jepang masih punya peluang untuk bangkit kembali. Apalagi, pelemahan yen di satu sisi justru memberi keuntungan bagi sektor ekspor. Pada akhirnya, cerita ekonomi Jepang hari ini mengingatkan kita bahwa tak ada negara yang kebal dari siklus naik turun. Bahkan, yang paling disiplin sekalipun tetap bisa tersandung. Tinggal bagaimana pemerintahnya membaca situasi. Apakah sekadar bereaksi atau benar-benar menata ulang arah ekonomi ke depan. Dan dari Jepang, kita belajar satu hal penting. Ketika angka mulai merah, keputusan tak bisa lagi setengah-setengah. Karena ekonomi, seperti kepercayaan, sekali jatuh butuh usaha ekstra untuk mengangkatnya kembali.